Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing serta tim penilai dari LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya atas nama Untung Nasroh akan melaksanakan uji kompetensi membuat video pembelajaran pada hari ini tanggal 8 Oktober 2025 dengan tema Indahnya Kebersamaan dalam Keragaman dengan nomor NIM 25031172 Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat, tambah iman, semakin keren. Yes, yes, yes. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah kabar kalian baik semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan yang kali ini tidak masuk selalu kesehatan. Besok pagi bisa beraktivitas, bisa kembali ketemu dengan kalian semua sekolah. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti di saat kalian belajar berunsur ilmu pada pagi hari ini, kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk kalian sendiri, untuk masa depan kalian. Marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yaitu kita sebagai warga Indonesia yang baik yang memiliki rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan bisa dipimpin perwakilan kelas. Silakan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Mudah-mudahan kita setelah berdoa menyanyikan lagu nasional, kita termasuk anak-anak yang selalu menjaga nasionalisme serta menjaga nilai-nilai religius kita di dalam sekolah. Anak-anak, sebelum Pak Untung lanjut dengan pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya kalian silakan siapkan buku pelajaran kalian pada pagi hari ini, yaitu pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Silakan siapkan buku pelajaran kalian pada pagi hari ini, yaitu pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk pagi ini, yaitu di hari
hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, Pak Untung akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang indahnya kebersamaan dalam keragaman. Tentunya kalian sudah pernah dengar apa itu namanya keragaman, apa namanya kebersamaan, apa namanya indahnya. Tentunya kalian sudah pernah tahu tentang keragaman baik yang ada di sekitar kita, di sekolah maupun di lingkungan kalian masing-masing. Untuk materi kali ini ada kaitannya dengan materi yang kalian telah pelajari pada bab 1, yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang masih ingat surat Al-Hujurat ayat 13? Ayo, Erlangga, masih ingat? Siapa yang hafal? Oke, kalian kalau tidak ada yang hafal, untuk coba ingat-ingat kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahu adzim. Itulah surat Al-Hujurat ayat 13 yang tentunya ada kaitannya dengan bab yang akan kita pelajari. Untuk materi yang pertama, anak, mari kita lihat di sini. A. Keragaman sebagai sunatullah. Ya. Apa itu makna dari sunatullah? Makna daripada sunatullah adalah ketetapan hukum atau aturan pasti dan tidak berubah yang berlaku bagi seluruh alam semesta dan makhluk ciptaannya, termasuk manusia. Itu namanya sunatullah. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang masih membutuhkan bantuan orang lain. Di sini kenapa dinamakan sunatullah? Karena aturan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu ada ketetapannya sesuai dengan aturan agama Islam. Bahwa Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk dan alam semesta yang ada di sekitar kita itu sudah ada ketentuannya. Ada yang namanya siang dan malam, ada yang namanya laki-laki dan perempuan, ada yang namanya pokoknya ada alam sekitar kita yang isinya tentu banyak sekali ragamnya. Contoh yaitu kita sebagai hamba Allah manusia, kita diberi aturan atau sebagai apa? Aturan atau hukum yang diajarkan oleh Allah untuk kita patuhi. Atau bisa diartikan kebiasaan atau tradisi Allah SWT dalam menetapkan dan melaksanakan ketetapan setiap sebagai kaumnya. Bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah sudah menjadi ketetapannya, tidak boleh diubah oleh manusia. Contoh, kita diciptakan sebagai laki-laki, harus sesuai dengan kodratnya, kita seperti laki-laki. Seperti kalian juga dikodratkan sebagai anak perempuan, ya, kita hidup sesuai dengan kondisi kodratnya, yaitu perempuan. Jangan Allah sudah menciptakan kita
tentang ajaran kebaikan dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat menekankan ajaran kebaikan dalam setiap aspek. Ajaran-ajaran ini terintegrasi dalam nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang mencakup hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, serta dengan lingkungan. Pertama yang kita harus ketahui yaitu bahwa agama Islam tentunya sangat menganjurkan kepada umatnya, kepada hamba Allah, bahwa selalu untuk berbuat kebaikan. Bahwa barang siapa yang selalu berbuat kebaikan, Allah akan memberi pahala yang berlipat. Ya. Jadi di saat kalian berbuat baik, kalian jangan pernah takut bahwa itu akan disalahkan oleh manusia maupun oleh Allah. Tentunya oleh Allah, karena yang menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicintai oleh Allah juga dicintai oleh sesama manusia. Apakah hanya dengan manusia saja kita berbuat baik? Tidak. Tentunya terhadap lingkungan juga, terhadap dengan hewan juga, dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang telah diciptakan. Ada di sini apa yang dinamakan dalam kebaikan dalam Islam. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa kebaikan dalam Islam, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Nah, di sini kita akan mengkaji tentang akhlak mulia. Aturan syariat Islam sangat ketat dan akhlak dalam akhlak mulia. Ada dua macam dalam Islam, yaitu akhlak mulia ataupun akhlakul karimah, serta akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Yang pertama tentang akhlak mulia, akhlakul karimah. Tentunya kalian sudah sering mendengar apa itu akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Yaitu akhlak yang diajarkan oleh Allah dan juga para rasulnya. Jadi kalian sebagai anak sekolah yang baik tentunya harus selalu menjaga akhlak terpuji, baik di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah, agar satu, kalian bisa disayangi oleh Allah SWT, juga disayangi oleh sesama manusia. Coba kalau kalian tidak mempunyai akhlak mulia, tentunya kalian akan dipuji oleh Allah dan juga akan dipuji oleh manusia. Itulah tujuan daripada kita mengetahui apa yang dimaksud dengan akhlak mulia, yaitu akhlak yang baik. Ya, jadi manusia haruslah punya akhlak yang baik. Akhlak yang pertama, adabnya, sopan santunnya. Ya, di saat kita berbicara sama orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda dari kalian, tentunya kita dengan bahasa yang baik. Jangan pernah kalian dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik, apalagi kata-kata yang kotor. Terutama yang paling penting sekali itu ketika kita diajak bicara oleh orang tua kita tentunya harus sangat menghormati orang tua kita, baik itu ibu maupun ayah, karena kita sebagai anak harus nomor satu menghormati kedua orang tua kita, karena orang tua kita yang telah membesarkan kita dari mulai kita di dalam kandungan, melahirkan dengan susah payah, dengan susah nyawa, membesarkan mendidik kalian. Tentunya kita harus punya akhlak mulia terhadap kedua orang tua kita. Jangan sampai kita sebagai anak tidak pernah menghargai orang tua, tidak pernah punya rasa kasih sayang terhadap orang tua, tidak pernah mempunyai empati terhadap orang tua. Itu namanya bukan anak yang mempunyai akhlak terpuji, melainkan mempunyai akhlak yang tercela. Bisa dikatakan dengan anak durhaka. Begitulah yang dimaksud dengan akhlak mulia, yaitu akhlak yang ada pada diri kita, yang harus kita selalu jaga dari mulai kita masih
Al-Huda atau kalimat. Akhlakul karimah adalah perbuatan mulia lagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap. Ya, yang pertama sikapnya. Yang kedua ucapan dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Adapun contoh dari akhlakul karimah adalah jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Yang pertama Maulud akan menjelaskan tentang akhlak mulia meliputi adab terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa contohnya adab terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu menyembah Allah. Kalian tentunya sudah tidak kaget lagi dikala kalian waktu sholat berjamaah dulu. Itu termasuk daripada contoh akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan sholat lima waktu menyembah Allah. Kenapa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk satu, bersujud kepada Allah, ya, tidak lain, hanya untuk menyembah kepada Allah. Ya. Untuk yang lainnya seperti sekolah, bekerja dan lainnya itu karena ikhtiar kita agar bisa kita umur masih bisa menyembah kepada Allah. Jadi kita oke, sampai di sini anak-anak ada yang bisa ditanyakan? Silakan.
selanjutnya yaitu tes untuk individu, yaitu kalian mengerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan baca. Silakan kalian dikerjakan dengan baik dan benar. Jangan sampai kalian tergesa-gesa, tapi melakukan harus dengan ya, nada. Depan ya. Silakan ya, baca-baca dulu. Kalau ada pertanyaan yang kurang paham, silakan ditanyakan ya. Barangkali mungkin ada soal yang kalian tidak pahami, mungkin bisa ditanyakan sebelum kalian mengerjakan. Ya. Oke, sudah semua dikerjakan? Oke, silakan diulang kembali untuk dikoreksi. Ya, ya silakan. Ya. Oke, ya yang belum bisa dikerjakan. Terima kasih ya. Kalian luar biasa ya. Ya, sudah paham ya ya. Ya, sudah paham ya. Sudah paham ini. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Berarti dalam bab indahnya kebersamaan dalam beragama kalian sudah paham ya bahwa kalian harus saling menghormati walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras maupun berbeda bahasa. Bahwa kita hidup di Indonesia harus selalu menghormati, menghargai dalam perbedaan ya. Yang penting di antara kita saling bisa menjaga diri dengan baik. Mungkin sebelum aku menutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh tidak ada. Kiranya cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila di dalam Allah menyampaikan materi masih ada kekurangan, masih ada yang belum paham, nanti bisa kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Tapi kalau kalian pikiran sudah cukup memahami, untuk ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mau mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.